Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku di Learning Journal yang ketiga. Ya oke teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di pertemuan ketiga dan minggu depan itu pertemuan yang keempat. Jadi di pertemuan ketiga kemarin itu presentasi kelompok, yaitu yang kebetulan ya kelompok 1 itu kelompok aku sendiri. Ya, walaupun kelompok kami bisa dibilang tidak memuaskan dan juga makalah yang kami bikin seperti anak SD, tetapi it's okay, kami semua sedang merevisi makalah itu ya. Oke, baik. Jadi di kelompok 1 kemarin kita itu membahas tentang pengertian film, jenis-jenis film sebagai media komunikasi massa, imajinasi pengantar, film realitas sosial, dan juga sejarah perfilman dunia dan di Indonesia. Itu yang keenam. Teman-teman, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian film. Nah, pokok utamanya film sendiri ini disebut dengan melukis gerak dengan cahaya. Disebut juga melukis gerak dengan cahaya. Seperti itu teman-teman ya. Yang kedua itu ada film sebagai media komunikasi massa. Komunikasi massa itu apa sih teman-teman? Jadi, komunikasi massa sendiri dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya ini dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal atau umum ya, bisa dibilang juga mendunia. Nah, melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada materi tentang film realitas sosial. Film realitas sosial adalah jenis film yang bertujuan untuk menggambarkan, mengkritik, atau mengungkapkan berbagai aspek kehidupan sosial di dalam masyarakat. Film-film ini seringkali mencoba menghadirkan cerita atau situasi yang mencerminkan masalah, konflik, atau isu-isu sosial yang ada di dalam masyarakat. Tujuannya bisa beragam ya, termasuk untuk menyadarkan penonton tentang isu-isu tersebut, menginspirasi perubahan, atau sekedar menghibur sambil memberikan pandangan dalam kehidupan sosial. Salah satu film yang mengangkat realitas sosial juga yang terjadi di Indonesia ya, ada pada tahun 2000-an, yaitu film yang berjudul Benyamin Biangkerok karya Hanung Bramantyo. Materi selanjutnya yaitu materi keempat tentang imajinasi pengantar. Imajinasi pengantar dalam film adalah elemen penting yang digunakan untuk mengunggah perasaan, ketertarikan, dan ekspektasi penonton sebelum cerita utama dimulai. Imajinasi pengantar sendiri dapat mencakup berbagai elemen seperti musik, gambar, narasi, ataupun sejumlah elemen visual dan audio lainnya. Tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana, memperkenalkan karakter, atau menggambarkan latar belakang cerita sehingga para penonton merasa terhubung dengan dunia yang akan mereka masuki. Selanjutnya itu materi kelima, ada menjelaskan tentang jenis-jenis film. Jenis-jenis film ini terbagi menjadi 3, yaitu film fiksi, dokumenter, dan eksperimental. Film fiksi adalah film hayalan atau imajinasi, sedangkan film dokumenter adalah film yang diambil dari kisah nyata atau juga bisa dibilang keberadaannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan sebelum membuat film dokumenter, sebaiknya melakukan observasi terlebih dahulu, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada eksperimental. Film eksperimental ini adalah film yang disebut sinema eksperimental atau juga sinema avant-garde, yang merupakan sebuah metode pembuatan film yang mengevaluasi ulang konvensi sinematik dan
mengeksplorasi bentuk-bentuk non-naratif dan alternatif menjadi naratif tradisional atau metode-metode dalam pengerjaan. Selanjutnya ada genre dalam film ya. Genre dalam film itu terbagi dua, yaitu genre film fiksi dan juga genre film dokumenter kan. Nah, dalam genre film fiksi sendiri itu ada genre drama, komedi, action, horor, fantasi, thriller, dan juga musikal. Sedangkan di genre film dokumenter itu ada yang pertama dokudrama, kedua semi dokumenter, yang ketiga ada film faktual, lalu yang keempat ada etnografi, kelima propaganda, dan keenam cinema viret. Sama seperti yang sudah saya jelaskan di minggu kemarin, yaitu tentang dokudrama. Contoh filmnya seperti Hafalan Sholat Delisa atau film Titanic. Yang kedua ada film semi dokumenter, yaitu seperti film G30 SPKI. Dan yang ketiga ada film faktual atau film yang diambil dari seperti bencana alam seperti itu ya. Lalu yang keempat ada etnografi atau film tentang suku budaya. Yang kelima ada propaganda atau film yang beberapa partnya dihilangkan. Dan yang terakhir itu cinema viret atau bisa disebut juga film yang natural tetapi dengan gaya sinematik. Materi yang terakhir adalah tentang sejarah perfilman di dunia dan di Indonesia. Pada tahun 1250 ditemukan sebuah kamera bernama Obscura, yaitu tahun 1250 sampai tahun 1895 disebut dengan masa prasejarah film, karena itu merupakan masa di mana terdapat penemuan-penemuan baru yang disebabkan obsesi-obsesi besar orang Eropa. Contohnya seperti terciptanya sebuah alat yang bisa merekam gerak yang hingga saat ini digunakan untuk membuat sebuah film. Lalu pada tahun 1895 dikenal sebagai tahun di mana awal adanya sebuah sinema, karena pada tanggal 28 Desember 1895 untuk pertama kalinya dalam sejarah perfilman sebuah film cerita dipertunjukkan di depan umum. Film ini dibuat oleh Lumière bersaudara atau Lumière Lewis pada tahun 1864 sampai 1954, yaitu investor terkenal asal Prancis dan pelopor industri perfilman. Nah, tempat pemutaran film itu adalah di Grand Cafe di Paris. Sekitar 30 orang datang dengan dibayar untuk menonton film-film pendek yang mempertunjukkan kehidupan warga Prancis. Sesungguhnya pada awal tahun 1885 telah diproduksi gambar bergerak pertama. Namun film karya Lumière bersaudara yang dianggap sebagai film sinema yang pertama, yaitu judul film karyanya disebut Works Leaving the Lumière Factory, yaitu pemutaran film ini di Grand Cafe menandai lahirnya industri perfilman pertama kalinya. Thomas A. Edison juga menyelenggarakan bioskop di New York pada tanggal 23 April tahun 1896. Dan meskipun Max dan Emil muncul lebih dulu di Berlin pada tanggal 1 November tahun 1895, namun pertunjukan Lumière bersaudara inilah yang diakui di kalangan internasional. Kemudian film dan bioskop ini terselenggarakan di Inggris pada Februari tahun 1896 dan juga di Uni Soviet pada bulan Mei tahun 1896 sampai 1897, dan juga di Korea pada tahun 1903 dan juga di Italia pada tahun 1905. Nah, perubahan dalam industri perfilman jelas nampak pada teknologi yang digunakan. Jika pada awalnya film berupa gambar yang hitam putih,
bisu dan sangat cepat, kemudian berkembang pesat hingga sesuai dengan sistem penglihatan mata kita, yaitu jadi lebih berwarna dan juga dengan segala macam efek-efek yang membuat film lebih dramatis dan terlihat lebih nyata. Oke, baiklah teman-teman, yang selanjutnya yaitu tentang sejarah perfilman di Indonesia. Film pertama kali muncul di Indonesia itu diperkenalkan di Indonesia itu pada tanggal 5 Desember tahun 1900-an di Jakarta yang pada saat itu disebut dengan Batavia. Nah, pengenalan film pertama kali di Indonesia ini dilakukan oleh Belanda yang saat itu juga sedang menjajah Indonesia. Dan pengenalan film di Indonesia pada saat itu bertepatan dengan 5 tahun film dan bioskop di Prancis hadir. Saat itu rakyat Indonesia, khususnya Jakarta, belum mengenal istilah film, melainkan mereka menyebutnya dengan gambar hidup. Tataran film pertama tersebut yaitu berbentuk film dokumenter yang menceritakan tentang Ratu Olanda dan Raja. Pokoknya itu kisah tentang di Belanda, tetapi tidak berjalan dengan lancar dikarenakan harga tiket atau karcis yang mahal dan masyarakat tidak mampu untuk membelinya. Dan akhirnya film tersebut diputar untuk kedua kalinya pada tanggal 1 Januari tahun 1901, diputar kembali film yang sama, tetapi dengan harga yang dipotong 75% dari harga yang semula. Hal ini dilakukan untuk merangsang para penduduk sekitar agar bisa menonton film dokumenter tersebut. Nah, film pertama yang dikerjakan di Indonesia adalah film bisu yang berjudul Lutung Kasarung dengan sutradara Belanda yaitu G. Krager dan L. Hivelkrop, yang dimana aktor maupun artis yang dimainkan dalam film tersebut adalah artis lokal dan diproduksi oleh perusahaan film Jawa yaitu Envy di Bandung. Ini dikarenakan produksi film tersebut dibiayai oleh Bupati Bandung yang saat itu menjabat adalah Wiranata Kusuma V untuk penayangan perdana dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927 di Oriental Bioskop. Kemudian dunia perfilman Indonesia mengalami pertumbuhan, namun pertumbuhan yang terjadi tidak seperti yang dibayangkan, sebab pada masa itu di situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengerjaan sebuah film karena posisinya waktu itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda dan Jepang. Data menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1926 sampai 1931 terdapat 21 judul film, baik film bisu maupun film bersuara, dan hingga tahun 1936 tercatat ada 227 bioskop. Itu menurut majalah film Ruev. Dan sejarah mencatat perfilman Indonesia menjadi raja di negara sendiri. Pada tahun 1980-an, saat itu film yang cukup terkenal adalah film Catatan Si Boy yang dibintangi oleh artis terkenal pada masa itu seperti Ongky Alexander, Meriam Bellina, Nika Ardila, dan Paramita Rusdi. Pada tahun 1990, perfilman Indonesia mengalami mimpi buruk, yaitu maksudnya naik turunnya perfilman di Indonesia belum berkembang lebih maju karena jumlah filmnya tuh jadi naik turun sampai pada akhirnya perfilman Indonesia naik kembali pada tahun 2000-an sampai tahun 2009 itu sudah mulai berkembang walaupun mungkin belum sebaik film-film di luar negeri, dan akhirnya film di Indonesia pun ada sampai saat ini. Mungkin hanya itu saja dapat saya paparkan tentang materi minggu kemarin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.